Selamat siang, semoga kita selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Filemantus Tobing dengan nomor induk mahasiswa 421190009, kelas A, semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Video ini saya buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen E-Government. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, mulai dari pengertian sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, tujuan dari pemerintahan yang berbasis elektronik, lalu hasil dari penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, dan juga pandangan tentang bagaimana implementasi dari sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, khususnya di daerah asal saya, yaitu di Kabupaten Manggarai Timur. Baik, kita akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu pengertian sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi sebagai alat untuk memberikan layanan publik, khususnya kepada pengguna sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Tujuan dari sistem pemerintahan yang berbasis elektronik yaitu adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, dan terpercaya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan efisiensi keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Lalu setelahnya ada tujuan, yaitu adanya manfaat. Seperti apa manfaat dari sistem pemerintahan yang berbasis elektronik? Yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan yang berbasis elektronik. Lalu yang kedua yaitu mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai dan antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu yang ketiga adalah mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu yang keempat adalah meningkatkan utilisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan berbagi pakai instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu yang kelima adalah terwujudnya keamanan integrasi pemerintah. Lalu yang berikut adalah hasil dari penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, yaitu evaluasi dari penilaian proses indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional akan menghitung tingkat kematangan yang terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah tingkat kematangan kapabilitas dan proses dan layanan. Yang pertama yaitu proses tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dilaksanakan tanpa perencanaan, tidak terorganisasi dengan baik tanpa pemantauan dan hasil yang telah diprediksi. Lalu yang kedua adalah kriteria umum tingkat kematangan kapabilitas layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik
yang dibentuk dalam bentuk formasi satu arah. Lalu yang berikut adalah hasil dari penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, yaitu evaluasi dari penilaian proses indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional akan menghitung tingkat kematangan yang terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah tingkat kematangan kapabilitas dan proses dan layanan. Yang pertama yaitu proses tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dilaksanakan tanpa perencanaan, tidak terorganisasi dengan baik tanpa pemantauan dan hasil yang telah diprediksi. Lalu yang kedua adalah kriteria umum tingkat kematangan kapabilitas layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibentuk dalam bentuk formasi satu arah. Baik, yang berikut adalah bagaimana implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah Kabupaten Manggarai Timur. Baik, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintah. Perubahan teknologi informasi dan komunikasi selanjutnya memberikan peluang bagi pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk bagaimana melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, yaitu penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk memberikan layanan publik yang efektif, efisien, dan terpadu kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, maupun masyarakat dari pihak lainnya. Dan juga penerapan dari sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini, yaitu khususnya di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu meminimalisir terjadinya penyelewengan pada suatu unit kerja atau instansi. Baik, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan juga saya memohon maaf jika di dalam penyajian materi saya ada yang kurang paham. Oleh karena itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih.